kita pun ketika kita menghafal 10 ayat saja Al-Kahfi, maka insya Allah kita akan terlindung dari fitnah Dajjal. Sebentar, oke. Kita masih menunggu sebentar ya teman-teman, masih koneksi, oke, siap. Sudah ada yang sana. Moderator. Moderator. Katanya mana ini? Kurang-kurang gini. Oke, terdengar jelas, Ustaz? Sudah. Oke, terdengar jelas. Saya buka ya, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas satu begini. Kasih alas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang paling utama dan yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah wallahu akbar. Kemudian salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada malam ini itu merupakan Grand Opening Samawa yang merupakan kegiatan Ramadan IMM UGM yang bertemakan sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Afif Fauzi, bisa dipanggil Afif. Saya di sini adalah moderator. Kemudian saya Kabid TKK di IMM BSKM dan merupakan mahasiswa UGM jurusan Sastra Arab angkatan 2016. Oke, sedikit perkenalan terkait narasumber kita hari ini, yaitu Ustadz Abdul Malik Usman. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Filsafat UGM dan juga merupakan anggota bidang dari apa tadi saya lupa. Oke, mungkin kita langsung saja ke pembahasan kita yang paling utama, yaitu terkait kajian kita bersama Ustadz Abdul Malik Usman. Saya persilakan Ustadz untuk penyampaian materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sunnatahu ila yaumil ba'd. Amma ba'd. Adik-adik para mahasiswa, khususnya keluarga besar IPM dan juga IMM di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta maupun ya kampus-kampus lain di sekitar daerah istimewa Yogyakarta yang saya banggakan. Pertama kali patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya kita pada kesempatan ini termasuk orang-orang yang memperoleh atau yang diperkenan karena itu marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Saudara sekalian yang saya cintai, Ramadan kali ini hadir kembali menyapa kita dalam suasana lara. Karena pandemi COVID-19 dan ini skalanya mendunia ya. Ya, mendunia. Saat ini dunia sedang dalam keadaan krisis yang sifatnya multidimensi. Ya, hingga kapan? Ini belum ada yang memprediksi secara akurat ya, tentang hingga kapan itu. Kendati demikian, kehadiran bulan suci Ramadan kali ini adalah sebuah anugerah Allah yang luar biasa bagi mukminin dan mukminat, ibarat kita berada di tengah tandusnya gurun Sahara. Lalu kita bertemu dengan telaga. Kita bertemu dengan mata air. Ya. Mata air yang sesungguhnya membawa keberkahan dan rahmah bagi batin kita, bagi alam pikiran kita, dan juga bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi dalam kondisi krisis seperti ini, kehadiran Ramadan, saya tegaskan kembali, bagaikan telaga atau mata air di tengah Sahara atau di tengah gurun. Aktivitas siam dan qiyam Ramadan kita dalam suasana krisis, namun berdasarkan keyakinan kita selaku mukmin dan mukminat bahwa Ramadan ini adalah syahrul rahmah, bulan penuh kasih sayang. Dan kita diingatkan kembali dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tengok Al-Asma Al-Husna yang jumlahnya 99 itu, menurut sebagian ulama, sesungguhnya Rahman dan Rahim adalah dua sifat dan dua asma yang paling mendominasi dari keseluruhan al-asma al-husna Allah di dalam kitab suci Al-Quranul Karim itu. Ya. Dan juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya akan menerima seluruh amal baik kita dan menyediakan balasan terbagus di sisinya kelak nanti. Sebagaimana yang kita yakini bahwa hanya Allah yang akan menetapkan balasan terbaik bagi hambanya yang beribadah puasa di bulan suci Ramadan.
sebuah ungkapan yang sangat populer. Dan ini di kalangan muhaddisun, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal perbuatan manusia itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. As-siyamul li, puasa itu untukku, kata Allah. Berhak untuk menetapkan balasan terbaik kepada mereka yang berpuasa itu. Adik-adik sekalian yang saya cintai, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemenangan, menjanjikan ampunan, dan menjanjikan kebahagiaan buat hamba-hambanya yang mukmin. Dengan iman itu, kita tidak akan merasa putus asa. Walaupun di tengah himpitan kehidupan, dengan iman itu, kita tetap optimis. Musibah COVID-19 ini, kita yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwasanya beriringan, bersamaan kesulitan itu kemudahan. Itu diulang 2 kali. Kata kesulitan digunakan isim ma'rifat, itu bermakna 1. Sedangkan kemudahan itu disebut dalam bentuk nakirah. Artinya banyak sekali kemudahan. 1 kesulitan Allah ganti dengan banyak kemudahan. Mudah-mudahan sesudah peristiwa COVID-19 ini, kesulitan yang menimpa kita karena musibah ini, kelak Allah akan ganti, Allah tebus dengan berbagai kemudahan, kelapangan buat kita semuanya. Hadirin, hadirin sekalian yang saya cintai, ada sejumlah predikat yang disandang oleh bulan suci Ramadan. Spirit, jaga spirit ya. Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Jadi spirit Ramadan. Ya. Karena itu saya menggarisbawahi, ada sejumlah istilah yang disandang oleh bulan suci Ramadan. Di antaranya saya ambil 2 saja. Ramadan adalah syahrul jaddi was-sakhi. Ramadan itu bulan peduli, bulan bermurah hati. Itu salah satu nama yang disandang oleh bulan suci Ramadan. Saya ulangi, Ramadan syahrul jaddi was-sakhi, bulan peduli dan bermurah hati. Di samping itu, Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quranul Karim. Yang pertama adalah bulan peduli dan bermurah hati. Kepedulian adalah
menjadi salah satu indikator. Murah hati adalah salah satu indikator keberagamaan atau religiusitas. Jadi mengukur kadar keberagamaan, menakar kadar religiusitas, itu bisa melalui seberapa besar kadar kepedulian dan perasaan welas asih atau murah hati. Kalau kita tilik sejumlah hadis qudsi, agamaku ini, Islam ini, aku ridho, dipeluk, diimani, diyakini oleh hamba-hambaku yang memiliki watak atau sifat as-sakha, yakni peduli dan murah hati. Ya. Mereka yang peduli dan murah hati adalah mereka yang senantiasa sensitif, punya terhadap penderitaan sesama, kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Jadi rasa belas asih sesuatu yang sangat fundamental untuk menjadi seorang yang religius. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, merupakan penjelasan dari cinta dan kasih itu. Sebuah hadis qudsi yang sering juga dikemukakan para ahli. Ana waliyul mustad'afin. Ana rabbul mustad'afin. Aku Tuhan, pelindung, pengayom mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Di tengah musibah COVID ini, orang yang tadinya itu biasa saja, normal-normal saja, walaupun tidak kaya raya, tapi cukup untuk hari-harinya, tapi tiba-tiba berubah menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Tidak sedikit manusia yang kehilangan sumber penghidupan sehari-harinya. Tiba-tiba dia jatuh menjadi seorang yang tidak punya apa-apa. Nah, mereka yang seperti ini justru menjadikan salah satu ya, yang harus dipikirkan dan harus menjadi agenda kita sebagai wujud dari keberislaman dan keberimanan kita kepada Allah. Cinta kepada Allah sesungguhnya harus diwujudkan dalam bentuk menebar cinta kepada sesama. Mendekatkan diri kepada Allah sesungguhnya harus diterjemahkan dalam bentuk mendekatkan kita dengan mereka yang susah dan sulit. Karena itu sebuah ungkapan Al-Quran dalam adalah Islam lebih menitik beratkan 4 ajaran asasi, yaitu al-adalu, keadilan, ar-rahmah, cinta kasih, al-hikmah, kearifan. Jadi keberagamaan seseorang yang hanya tampilan ritual, sebatas tampilan ibadah formal, atau semata itu spiritualitas, sesungguhnya mereka belum bisa disebut sebagai religiusitas yang sesungguhnya. Kategori seorang yang menggapai kadar spiritualitas. Sejauh itulah sesungguhnya yang kita tangkap
mengapa berkali-kali Kiai Dahlan itu mengajar murid-muridnya dan mengulang-ulang tentang salah satu surat pendek di dalam Al-Quran. Namanya saja surah Al-Ma'un. Yang sesungguhnya isi dari surat itu menekankan tentang kepedulian, menebar cinta, dan kasih sayang kepada sesama. Bahkan orang yang sholat disebut celaka karena sholatnya. Itu sesungguhnya menegaskan bahwa keberislaman hanya sebatas ritual sholat sekalipun. Keberislaman hanya sebatas ritual puasa dan haji sekalipun. Tanpa dibarengi dengan kepeloporan, kepedulian untuk membantu sesama. Sesungguhnya mereka belum termasuk hamba Allah yang disebut religius dan disebut spiritual. Saudara sekalian yang saya cintai, kalau kita baca sejumlah tulisan para ahli di saat-saat seperti ini, jika tanpa kehadiran di tengah wabah krisis karena COVID-19 dengan ragam persoalan yang menyertainya, lalu tanpa kehadiran atas nama agama, atas nama orang beragama, sesungguhnya kata para ahli, disitulah era akhirnya dominasi Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan garis miring agama oleh kehidupan dan sejarah. Karena tidak pernah hadir ketika manusia dilanda persoalan dan problem. Agama-agama apapun, jika tidak punya kepekaan dan kepedulian terhadap problem kemanusiaan, kata Arnold Toynbee, layak agama itu direkomendasi untuk segera dibubarkan. Karena tidak ada maknanya bagi kehidupan umat manusia. Menarik mengapa Kiai Dahlan berkali-kali mengajari muridnya surah Al-Ma'un. Ini menyiratkan bahwa di surat pendek itu menegaskan tentang intisari, inti dari keberimanan, inti dari keberislaman itu sendiri, yakni peduli terhadap sesama. Ramadan kali ini kita dihadapkan pada problem-problem sosial, pengangguran, kelaparan dan lain sebagainya. Nah, Ramadan ini juga syahrut tarbiyah, melatih kita untuk menjadi orang yang peduli terhadap orang lain. Saya kira saatnya kaula muda, adik-adik kita, anak-anak kita harus bangkit menjadi pelopor sebuah gerakan yang muaranya adalah ikut membantu, ikut meringankan beban yang sedang dilanda oleh umat manusia. Itu yang pertama, dan singkat yang kedua adalah Ramadan Syahrul Quran. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran itu? Saya ambil satu ungkapan pendek. Al-Quran hiya risalah tanwiriyah al-azam. Atau risalah azam litanwiriyah. Jadi Al-Quran itu risalah agung untuk pencerahan. Jadi Quran itu menamakan dirinya An-Nur. Qad ja'atkum nuran wa kitabum mubin. Telah datang kepadamu nur atau cahaya
dan kitab yang menerangkan. Jadi Al-Quran sendiri menyebut dirinya sebagai nur. Quran itu didekati dengan kecerdasan, dengan akal, dengan pikiran cerdas, dan hati yang bersih. Oleh karena itu saya mengutip seorang ulama Al-Quran dari India, Kautsar Niazi, menggarisbawahi salah satu firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Baqarah. Saya potong saja ayatnya. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah. Yatlunahu, mereka membacanya kitab itu. Haqqa tilawati, dengan bacaan yang sebenarnya. Ini kan dalam kajian bahasa ada sebuah ungkapan yang berbentuk taukid lafzi. Dua kata dalam satu kalimat yang diulang. Ini menegaskan satu yang memang betul-betul itu harus diseriusi. Gimana sih cara membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya? Kautsar Niazi mengatakan, Al-Quran harus dibaca, didekati dengan melibatkan instrumen kecerdasan yang kita miliki sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, yaitu akal. Karena itu kata nur lalu kemudian berkembang menjadi kata tanwir, ya. Itu sesungguhnya bermakna ad-daw, ad-diya, artinya menyinari dan menerangi. Lawan kata dari ad-daw, ad-diya adalah az-zulumat. Dan Al-Quran mengklaim dirinya, berkat Al-Quran itu dunia yang tadinya gelap gulita berubah menjadi terang benderang. Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Ini surat Ibrahim. Kalau kekafiran, kemunafikan, dan seterusnya, itu ketika menguasai diri manusia. Tanpa Al-Quran, pergerakannya adalah minan nuri ila zulumat. Dari cahaya kembali kepada kegelapan. Nah, karena itu, ada sekalian. Ya, kata kuncinya di sini adalah pencerahan, sama dengan istilah Aufklärung, sebuah fase kemajuan nalar modern. Ya. Saya ulangi, Aufklärung adalah sebuah fase kemajuan modern menuju kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi dunia ini menjadi modern karena terjadi pencerahan akliyah. Dan Al-Quran itu luar biasa. Kitab suci yang setiap saat menghangatkan akal kecerdasan manusia. Imam Al-Ghazali menyebut laksana belerang merah. Kata belerang merah itulah ada di gunung berapi sana. Itu simbol Quran itu penghangat, pemantik dan penghangat akal kecerdasan. Dan penghangat jiwa yang kemudian membuat manusia itu bergerak untuk terus memproduksi kebaikan. Nah, karena itu saya kira sebagai kader dan aktivis muda Muhammadiyah, kita diingatkan bahwa dakwah Muhammadiyah adalah dakwah pencerahan. Satu paket itu. Jadi dakwah dengan tajdid itu satu paket. Dakwah yang mencerahkan. Dakwah yang membawa kepada tanwir, pencerahan kehidupan. Nah, dakwah pencerahan ini adalah dakwah yang berkemajuan.
Islam berkemajuan sebagaimana slogan yang selalu kita sebut, ini hadir sejak kelahiran Muhammadiyah. Itu sebenarnya sudah mendeklir bahwa ormas ini membawa obor menerangi cahaya dan terus melintasi zamannya dengan semangat tanwir, yakni dakwah yang karena itu dari dakwah yang mencerahkan akan lahir masyarakat tercerahkan. Dan itulah yang kita sebut dengan masyarakat madani, adalah masyarakat yang tercerahkan. Nama madani adalah Madinah. Madinah itu karena itu Islam juga disebut sebagai dinul hadarah. Islam adalah agama peradab. Muhammadiyah mengambil jalur gerakan dakwah pencerahan ini, muaranya adalah membangun Islamic society, bukan membangun Islamic state. Muhammadiyah sekali lagi lewat dakwah dan tajdid, muaranya adalah melahirkan, mewujudkan masyarakat yang disebut dengan Islamic society, bukan Islamic state. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kajian pendek ini. Semoga kita semua tercerahkan oleh Al-Quran. Dan juga Ramadan ini betul-betul Ramadan yang membawa kita menjadi orang-orang yang tercerahkan secara maupun secara batin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya, sangat luar biasa sekali. Istilah-istilah Ramadan yang kita mungkin ada beberapa yang kita sering dengar dan ada yang belum kita dengar. Yang paling menarik adalah Ramadan ini adalah bulan kepedulian dan bulan cinta dan kasih. Oke, dan pada saat ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan, saya persilakan untuk penanya. Nanti diketik terlebih dahulu. Oke, sembari nunggu teman-teman, mungkin saya selaku moderator ingin bertanya kepada Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz. Jadi, ya, boleh. Jadi di bulan Ramadan ini ada yang pulang dan ada yang tidak. Yang jadi masalah adalah yang tidak pulang sebenarnya. Yang tidak pulang itu bagian di kosan, maka dia sendiri di kos. Kemudian yang dikontrakan dia bareng masih ada beberapa temannya seperti yang tidak pulang juga. Gitu. Nah, Ramadan ini kan di Indonesia sangat terasa ketika ini adalah suasana ramai. Terawih banyak jamaahnya, kemudian anak-anak, ya suasana bermainnya anak-anak lah, entah itu petasan atau apa segala macam. Nah, mungkin bagi yang pulang kan merasakan kedekatan dengan keluarga, kemudian saling ada kepedulian, kemudian bisa berinteraksi lebih dengan keluarga. Nah, bagian tidak pulang ini seperti apa saat untuk membangun semangat yang kuat untuk selalu beribadah dengan semangat di bulan Ramadan seperti itu. Ya, terima kasih. Betul sekali bahwa Ramadan kali ini nuansanya sedikit berbeda dengan yang biasanya. Dalam situasi krisis, tapi juga ada ancaman yang itu membahayakan, selalu mengintai dan menyertai kita dimanapun. Sehingga pilihannya sampai ibadah pun tidak seperti
terputus karena apa? Kita kehabisan time buat live streamingnya karena ada dibatasi waktu oleh Instagram sekitar 1 jaman lebih lah, karena tadi udah hampir sejaman kayaknya. Jadi apa ke close seperti itu. Mohon maaf teman-teman. Kita oke. Walaupun karena di Instagram itu ada batasan live streaming, jadi kita harus ulangi apa? Karena ada batasan 1 jaman kalau salah. Iya. Ini sudah dibuka lagi tambahan. Ya oke. Ya, jadi kembali ya, sekali lagi bahwa ini situasi yang sedikit ya berbeda membuat kita terkejut, yang membawa dampak perbedaan ya, satu kondisi yang tidak kita prediksi sebelumnya. Nah, karena itu yang terdampak yang saya sebut tadi itu, sesungguhnya mereka juga harus menjadi perhatian. Nah, karena itu saya kira, tadi saya garis bawah bagian akhir, bahwa jika tidak ada langkah-langkah konkret atas nama Tuhan dan atas nama agama yang peduli terhadap problem kemanusiaan, taruhlah yang terdampak. Saya tadi menggarisbawahi meminjam Ernest Toynbee. Ini sinyal berakhirnya era pengaruh Tuhan dan agama di bumi. Nah, artinya apa itu? Artinya agama tidak punya nyali ketika manusia dilanda persoalan. Nah, sekarang ini banyak sekali lembaga, banyak sekali ormas, banyak sekali perkumpulan, paguyuban yang mereka tidak pakai label-label agama, tapi menampakkan empati, menampakkan kepedulian. Nah, kalau itu lalu tanpa kita juga hadir atas nama agama, maka sekali lagi betul kata Toynbee tadi itu. Ini sinyal berakhirnya era dominasi Tuhan dalam sejarah umat manusia. Berakhirnya dominasi agama dalam kehidupan manusia. Padahal sejatinya agama itu justru mengajar kita, menuntun kita untuk berpihak pada kemanusiaan. Atas nama Tuhan, itu sesama manusia. Jadi di tengah wabah inilah kita justru harus bangkit dan kepedulian kita terhadap sama. Ramadan itu melatih kita untuk menjadi orang-orang yang peduli terhadap. Nah, kata kuncinya itu di situ. Nah, saya kira itu mungkin. Oke. Bentar, kita sembari sembari nunggu ini ya, yang bertanya dan ada yang bertanya kita. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Cuma pernyataan setuju bahwasanya ada pernyataan bahwa setuju bahwasanya ini akan menjadi akhirnya berakhirnya dominasi Tuhan dan agama. Ada yang afirmasi. Ya, ini saya pinjam istilah Toynbee. Itu sebenarnya benang merahnya, makna esensinya, makna substansinya adalah bahwa kalau betul orang itu beragama dan bertuhan, itu dia wujudkan rasa kebertuhanan itu
Jadi atas nama agama, manusia harus peduli terhadap problem kemanusiaan. Kemiskinan, keterbelakangan, dan seterusnya. Dan itu yang saya sebut tadi itu. Dakwah pencerahan Muhammadiyah sejak kelahirannya itu ke sana arahnya. Keberpihakan, kepedulian terhadap sesama. Jadi ada semacam proses ya dalam sebuah proyek besar namanya rehumanisasi. Mengangkat harkat dan martabat manusia. Nah, gitu. Jadi maka itu jargon Muhammadiyah itu kan di samping dakwah bil lisan ya dakwah bil hal bil amal. Nah, begitu lahir Muhammadiyah, lahir panti-panti asuhan. Lahir pusat kegiatan sosial muamalah, kesehatan, ekonomi, pendidikan. Nah, semua itu muaranya adalah problem solving terhadap persoalan kemanusiaan. Nah, jadi yang saya sebut tadi itu, jika ini yang seperti ini tidak dilakukan manusia, apalagi di tengah wabah COVID seperti ini. Nah, ini sinyal orang akhirnya tidak lagi melirik kepada agama. Apalagi sekarang banyak lembaga yang tidak berlabel agama itu menampakkan kepeduliannya yang luar biasa. Luar biasa. Nah, gitu lah. Ya. Ini sebenarnya di situ. Nah, karena itu jangan sampai menciut nyali kita atas nama agama. Mestinya kita semakin lebih peduli. Apalagi orang yang terdampak dari wabah ini itu ada di depan mata kita, ada di samping kita. Nah, karena itu sekali lagi ya di tengah suasana Ramadan kita lebih banyak di rumah ini juga lebih banyak bertafakur, lebih banyak muhasabah. Ya, syukur kita bisa menemukan bahwa ternyata ya sudah sekian lama saya menjadi muslim. Ya, saya menjadi mukmin, saya menjadi muslimah, saya menjadi mukminah. Kira dari refleksi dari muhasabah itu kita akan menemukan. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang saya kutip dari ungkapan itu. Jadi itu menegaskan bahwa kalau betul itu beragama, berarti bertuhan. Kalau betul itu beragama, berarti Anda berkemanusiaan. Nah, pandangan ini harus integratif, interkonektif. Tidak boleh kita mendikotomikan, membenturkan antara ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, di tengah masyarakat kita sekarang ini, ada fenomena menarik. Apa yang saya maksudnya fenomena menarik? Ada individu, ada sekelompok aktivis Islam. Itu yang setiap saat itu setiap saat itu dengan suara lantang mengajak manusia untuk bergerak menuju Tuhan. Jargonnya mengajak ibadah, mengajak pokoknya hal-hal yang dalam rangka takarrub kepada Tuhan. Urusannya ta'abudiyah, ubudiyah dan seterusnya. Ya. Jadi cinta kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Tetapi sebaliknya manusia justru membangun kebencian. Beda sedikit sesat. Ya. Beda sedikit kafir. Nah, ini kan artinya apa? Dikotomis. Ketuhanan dia bagus. Tapi padahal idealnya agama itu ketuhanan dan kemanusiaan itu hablun minallah, hablun itu berjalan paralel. Karena itu kata Muhammad Abduh, filosofi dari doktrin syahadatain itu sesungguhnya menegaskan bahwa Islam itu satu ketuhanan dan kemanusiaan. Karena itu rasa bertuhan itu harus diterjemahkan bentuk rasa berkemanusiaan. Nah, itulah. Jadi saat-saat seperti ini kita ya ditantang untuk kemudian membangkitkan ya potensi rasa berkemanusiaan kita itu dalam rangka peduli terhadap sesama. Ini momentumnya Ramadan. Apalagi banyak sekali hadis Nabi mengatakan memberi
memberi bantuan orang berbuka itu sama pahalanya dengan berpuasa. Itu apa? Itu kan kepedulian. Nah, dan kita biasa takjil dan seterusnya. Ini kan juga latihan-latihannya kecil-kecilan setiap tahun. Itu sebenarnya itu kemudian tidak berhenti, tapi di luar Ramadan itu justru terus digelorakan. Karena itu bagus sekali mengajari kita tentang perlunya kepedulian sebagai tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan, Sat, Jika dari kader kami dipandang YMMGMI. sudah cukup waktunya. Oh, sudah cukup ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Sat, atas penyampaiannya. Dan mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan malam. Dan sekarang pukul 21.23, setengah 10.